Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mengklik video ini. Terima kasih juga Bapak Ibu semuanya yang sudah menonton video di channel YouTube ini. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman yang lainnya. Bagi Bapak Ibu semuanya yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya, segera subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini saya akan membahas soal FR terkait dengan kompetensi teknis untuk kompetensi profesional guru PGSD untuk part satunya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya jangan di-skip videonya agar materinya tetap maksimal. Soal yang pertama, alat yang memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi energi kalor adalah A. Kipas angin, B. Pengering rambut, C. Lampu, D. Panel surya, dan yang E adalah dinamo sepeda. Jadi coba kita lihat Bapak Ibu semuanya, kita bahas bersama. Alat yang memanfaatkan perubahan energi dari energi listrik ini menjadi energi kalor. Nah, energi kalor itu adalah energi panas. Nah, yang mana Bapak Ibu semuanya? Apakah A. Kipas angin? Ini bukan ya. Jadi kipas angin itu energi listrik menjadi energi gerak atau mekanik. Nah, yang B, pengering rambut itu dari listrik menjadi panas ya. Jadi ini adalah energi listrik menjadi panas atau kalor. Kemudian lampu. Ini energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Nah, kemudian panel surya, ini energi surya atau matahari, ini berubah menjadi energi listrik. Nah, kemudian dinamo sepeda, itu termasuk apa Bapak Ibu semuanya? Jadi dinamo sepeda itu adalah listrik menjadi gerak. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang B. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Nah, selain itu ada beberapa alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi energi panas atau kalor. Yaitu ada setrika, ada kompor gas, kemudian ada kompos gas, ada rice cooker, kemudian ada solder. Jadi itu adalah beberapa pemanfaatan dari alat yang energi listrik menjadi energi panas. Soal nomor 2. Nah, perubahan energi pada dinamo sepeda adalah A. Gerak listrik menjadi panas, gerak listrik cahaya, C. Cahaya gerak listrik, yang D. Cahaya listrik cahaya, yang E. Gerak cahaya listrik. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu semuanya, yang ditanyakan adalah dinamo sepeda. Nah, dinamo itu adalah apa? Jadi gerak listrik panas atau yang B ini enggak salah, gerak listrik cahaya ya. Kemudian cahaya gerak listrik ini salah. Cahaya listrik cahaya salah, gerak cahaya listrik salah. Jadi yang benar adalah gerak listrik cahaya, yang B. Jadi dinamo itu adalah sumber energi yang berisi magnet dan kumparan di mana dapat menghasilkan energi listrik jika diputar. Jadi prinsip dari kerja dinamo adalah mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Dinamo juga sering digunakan pada lampu, pada sepeda yang digerakkan berdasarkan gerak roda. Jadi pada saat digunakan pada dinamo sering digunakan pada lampu, pada sepeda yang digunakan berdasarkan gerak roda. Jadi dia berubah jadi gerak menjadi listrik, kemudian juga cahaya. Nah, nomor 3, ASEAN dilambangkan dengan lingkaran biru yang di dalamnya terdapat gambar 10 batang padi yang berwarna kuning yang diikat. Warna kuning melambangkan A. Semangat dan dinamisme, B. Kemakmuran negara anggota, C. Kekayaan, D. Kekuatan dan kestabilan, dan yang E adalah kesucian. Jadi yang mana jawabannya Bapak Ibu semuanya? Oke, jawabannya adalah yang B. Nah, coba kita bahas bersama. Nah, ini adalah logo dari ASEAN itu Bapak Ibu semuanya. Ini adalah ada 10
10 padi yang diikat. Nah, lambang ASEAN ini digunakan sebagai lambang resmi ASEAN. Nah, lambang ASEAN ini melambangkan kemantapan. Melambangkan kemantapan, kemudian perdamaian, kemudian persatuan, dan dinamika ASEAN. Nah, warna-warna lambang itu warna biru, merah, putih, dan kuning adalah warna-warna yang digunakan dalam berbagai bendera negara-negara anggota ASEAN. Jadi warna-warna yang digunakan ini adalah warna-warna yang digunakan dalam berbagai bendera negara anggota ASEAN. Nah, warna biru melambangkan perdamaian dan kemantapan. Warna biru. Jadi Bapak Ibu semuanya harus diingat bahwa warna biru pinggir ini dan tulisan itu adalah melambangkan perdamaian dan kemantapan. Warna merah melambangkan keberanian dan dinamika. Warna putih itu melambangkan kesucian dan warna kuning melambangkan kemakmuran. Jadi jawabannya adalah yang B, kemakmuran. Jadi harus ingat Bapak Ibu semuanya, warna biru itu melambangkan perdamaian dan kemantapan. Kemudian warna merah itu adalah keberanian dan dinamika. Warna putih itu adalah kesucian. Dan warna kuning adalah melambangkan kemakmuran. Nah, 10 batang padi yang terikat melambangkan 10 negara anggota ASEAN. Hal ini melambangkan harapan para bapak pendiri ASEAN itu sendiri. Jadi 10 padi yang diikat ini adalah melambangkan negara-negara anggota ASEAN itu sendiri. Nah, nomor 4 Bapak Ibu semuanya, sebutkan 5 negara pemrakarsa berdirinya ASEAN. A. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Yang B. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. C. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Laos. D. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Myanmar. Dan yang E adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Kamboja. Jawabannya adalah yang B. Jadi Bapak Ibu semuanya, negara pemerkasa berdirinya ASEAN itu adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Jadi harus dihafal ini Bapak Ibu semuanya. Ada Indonesia, ada Malaysia, ada Filipina, ada Singapura, dan ada Thailand. Nah, siapa yang mewakili pemerkasanya? Di Indonesia diwakili oleh Bapak Adam Malik. Kemudian di Filipina ada Bapak Narcisco Ramos. Di Singapura ada Bapak S. Rajaratnam. Kemudian di Malaysia ada Tuan Abdul Razak. Kemudian di Thailand ada Bapak Tanat Khonaman. Jadi Bapak Ibu semuanya harus tahu 5 negara pemrakarsa berdirinya ASEAN dan tokoh pendirinya atau tokoh pemrakarsanya. Nah, soal nomor 5, tahapan metamorfosis yang tepat ditunjukkan pada A. Capung, yaitu telur, imago, capung dewasa. B. Belalang, larva, imago, dan nimfa. C. Katak, telur, katak berekor, berudu, dan katak dewasa. D. Lalat, itu telur, larva, pupa, dan lalat dewasa. Jelas ini ya Bapak Ibu semuanya, jadi jawabannya adalah D. Kenapa yang D? Ini adalah metamorfosis yang sempurna. Nah, Bapak Ibu semuanya harus diingat bahwa ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis yang tidak sempurna. Dan lalat itu adalah salah satu metamorfosis yang sempurna, yaitu mulai dari telur, larva, pupa, dan lalat dewasa. Nah, kalau untuk capung sendiri, dia mulai dari telur, nimfa, kemudian langsung capung dewasa. Kemudian kalau belalang, itu untuk belalang, telur, nimfa, imago, atau belalang dewasa. Jadi itu salah ya. Jadi larva, imago, nimfa, jadi bukan nimfa. Jadi tetapi telur dulu, baru nimfa, baru imago. Kemudian kalau capung, telur, baru nimfa, baru capung dewasa. Jadi itu salah. Jadi imago itu adalah dewasa, belalang dewasa, capung dewasa. Jadi kalau katak itu juga salah, ada telur, kata berekor, berudu, kata dewasa. Yang benar itu adalah dia telur, berudu, kemudian katak muda, dan katak dewasa. Itu salah. Yang tepat itu adalah yang D, telur, larva, pupa, dan lalat dewasa. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, Bapak Ibu semuanya juga bisa lihat pada gambar, ini adalah metamorfosis pada lalat. Nah,
Metamorfosis itu kan perubahan bentuk hewan selama pertumbuhannya. Jadi harus tahu Bapak Ibu semua ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, soal nomor 6, gotong royong adalah salah satu pengamalan Pancasila, yaitu sila dengan lambang A bintang, B rantai, C pohon beringin, D kepala banteng, E padi dan kapas. Gotong royong Bapak Ibu. Nah, gotong royong itu adalah padi dan kapas. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya yang perlu diingat bahwa sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa itu adalah menjalin toleransi, saling menghormati kepercayaan masing-masing untuk membina kerukunan. Jadi dia disimpulkan dengan bintang. Jadi Bapak Ibu semuanya terkait sila pertama itu ketuhanan, saling toleransi, menghargai kepercayaan masing-masing. Kemudian sila kedua yaitu disimbolkan dengan rantai, itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu saling mencintai dan menumbuhkan rasa tenggang rasa serta menjunjung tinggi sikap kemanusiaan. Kemudian sila ketiga itu persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin, itu menempatkan persatuan bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian ada sila keempat yaitu kepala banteng, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu maknanya menjunjung tinggi asas kekeluargaan dalam musyawarah yang dilakukan dengan hati nurani luhur dan termasuk gotong royong. Termasuk ini adalah pemilihan umum, pemilihan kepala desa dan lain-lain. Jadi sila keempat ini adalah musyawarah, dan yang kelima adalah terkait dengan gotong royong, yaitu padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengembangkan perbuatan adil yang mencerminkan nilai luhur, kekeluargaan, dan kegotong royongan. Jadi jawabannya adalah yang E, padi dan kapas, sila kelima. Jadi Bapak Ibu semuanya, selain mengetahui makna atau butir-butir Pancasila, Bapak Ibu juga harus menghafal lambang dari Pancasila itu, dari sila ke-1 sampai ke-5. Nah, soal nomor 7, Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Berdasarkan pernyataan di atas, termasuk salah satu arti lambang Pancasila yang berbunyi A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang mana Bapak Ibu? Yang C. Jadi kita lihat ini Bapak Ibu semua, kita bahas bahwa Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk melindungi dan merasa aman. Nah, ini adalah sebagai peneduh bangsa Indonesia, persatuan Indonesia. Jadi Indonesia yang tentram, Indonesia aman. Jadi itu adalah persatuan Indonesia. Nah, jadi yang C jelas yang itu. Nah, nomor 8, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat tentang cita-cita bangsa Indonesia adalah pada alinea A, 1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah sila pertama. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maknanya adalah pengakuan terhadap prinsip universal yang berupa hak kemerdekaan sebagai hak asasi setiap bangsa yang harus dijunjung tinggi. B, yang kedua, menjunjung keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia dalam menentang penjajahan atau imperialisme di mana saja karena bertentangan dengan pri kemanusiaan dan rasa keadilan. Alinea kedua itu terkait dengan perjuangan, pergerakan, dan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi maknanya adalah pengakuan dan penghargaan secara objektif bahwa kemerdekaan negara Indonesia adalah hasil perjuangan dan pergerakan bersama seluruh bangsa Indonesia. Kemudian makna yang kedua, pengakuan akan kesadaran bahwa kemerdekaan negara Indonesia bukanlah akhir perjuangan, melainkan merupakan pintu masuk bagi terwujudnya sebuah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi Bapak Ibu semuanya harus tahu
bunyi alinea pertama, bunyi alinea kedua, ketiga, dan keempat, serta maknanya. Nah, untuk yang ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi maknanya adalah ini adalah pengakuan yang didasarkan atas keyakinan yang kuat pada hakikatnya kemerdekaan. Kemerdekaan negara Indonesia adalah takdir, kehendak, rahmat, dan sekaligus amanah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang harus dijaga dan dipertahankan. Kemudian yang kedua, kesadaran bahwa di samping takdir, kehendak, dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kemerdekaan negara Indonesia juga merupakan cita-cita luhur yang telah sejak lama diperjuangkan. Alinea keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seterusnya ini maknanya adalah tujuan negara yang harus menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan, negara konstitusional, negara Republik Indonesia, negara Republik demokrasi dengan dasar kedaulatan rakyat dan dasar negara hukum Indonesia. Jadi Bapak Ibu semuanya, dasar negaranya Pancasila, itulah Bapak Ibu semuanya harus mengetahui bunyi dari alinea 1, 2, 3, 4, serta maknanya masing-masing alinea tersebut. Jadi jelas ya Bapak Ibu semuanya bahwa jawaban yang ini adalah yang A, bahwa terkait dengan cita-cita bangsa Indonesia itu adalah tertuang dalam alinea pertama Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya soal nomor 9, kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam memutus pembubaran partai politik dilaksanakan oleh A. Pengadilan Negeri, B. Pengadilan Tinggi, C. Komisi Yudisial, D. Mahkamah Agung, E. Mahkamah Konstitusi. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi jelas ini ya Bapak Ibu semuanya bahwa untuk yang bertugas untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam memutuskan pembubaran partai politik adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi Bapak Ibu semuanya di sini ada tugas fungsi wewenang dari Mahkamah Agung, kemudian Komisi Yudisial, kemudian Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau MA fungsinya kekuasaan kehakiman, kalau KY itu pengawasan hakim, tidak termasuk hakim MK. MK itu fungsinya kekuasaan kehakiman. Wewenang dari MA adalah mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, mempunyai kewenangan lain yaitu memutus perhentian. Kemudian Komisi Yudisial itu wewenangnya merekrut calon hakim agung, itu pendaftaran, seleksi, dan sebagainya, dan hakim ad hoc. Kemudian menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Kemudian MK wewenangnya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa berkewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Jadi Bapak Ibu semuanya harus hafal terkait dengan tugas dari MA, KY, dan MK sendiri. Nah selanjutnya Bapak Ibu semuanya, ini adalah soal matematika. 6, kemudian dalam kurun 3X tambah 2 ditambah 4 sama dengan 4X tambah 2. Berapakah nilai X yang memenuhi persamaan di atas? Jadi coba kita hitung bersama-sama Bapak Ibu semuanya. Ini ada 6, kemudian 3X tambah 2, ditambah 4 sama dengan 4X ditambah 2. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini saya ingatkan lagi, yang ini kita kalikan ke dalam, 6 kali 3 adalah 18X ditambah, ini juga dikalikan di sini, berarti 6 kali 2, 12 ditambah 4, itu sama dengan 4X ditambah 2. Nah ini kita selesaikan yang satu suku, ini sama, kita jumlahkan, 18X ditambah 16 sama dengan 4X ditambah 2. Kemudian yang ini sama yang ini, itu kita jumlahkan. Ini tidak bisa dijumlahkan Bapak Ibu semuanya, 8X ditambah 16. Yang bisa adalah 18X ini pindah ruas, ini positif, kita pindahkan ke kiri jadi negatif 4X, sama dengan ini positif 2, kita tetapkan, ini pindah ruas ke kanan jadi negatif 16.
Jadi 18 kurang 4 adalah 14X sama dengan 2 min 16 adalah min 14. Jadi X sama dengan min 14 dibagi 14. Jadi sama dengan min 1. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi perhatikan Bapak Ibu semuanya terkait dengan pindah ruas. Kalau pindah ruas berarti tandanya juga berubah. Nah, kunci jawabannya adalah B, itu min 1. Jadi paham ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian nomor 11 diketahui 5 dikali X tambah 3 dikurangi 25 sama dengan 3 dikali 4X min 1. Nilai dari X min 1 adalah, jadi yang ditanyakan adalah nilai dari X min 1. Jadi coba kita hitung Bapak Ibu semuanya. Jadi di sini kita selesaikan di sini 5X ditambah, kemudian ini dikali 15 min 25, ini sama dengan, ini dikalikan ke dalam 12X min, ini min 3, kemudian ini 5X, ini 15 min 25 itu min 15, sama dengan 3. Nah, kemudian kita satukan nih. 5X min 12X sama dengan min 3 ditambah 15. Jadi ini adalah min 7X sama dengan ini positif 12. Positif 12. Coba kita lihat dulu. Oh ini 10 ya. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, ini 10. Berarti pindah. Nah, berarti ini positif 7. Jadi X sama dengan min positif 7 dibagi min 7 sama dengan min 1. Jadi yang ditanyakan adalah nilai dari X min 1. Jadi karena nilai X-nya adalah min 1, X min 1, karena X-nya min 1 dikurangi 1 sama dengan min 1 dikurangi min 1. Min 1 dikurangi 1 berapa? Jadi jawabannya adalah 0. Salah. Jadi min 1 ini adalah min 2. Jadi jawabannya adalah yang A. Ini salah ya, ini jawabannya yang A. Jadi coba koreksi lagi Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada jawaban yang salah, jadi koreksi. Jawabannya adalah min 2. Nah, kemudian nomor 12, daftar nilai siswa kelas 6 adalah sebagai berikut. 90, 91, 98, 88, 84, 87, 92, 94, 92, dan 90. Berdasarkan data tersebut, min dari nilai siswa kelas 6 tersebut adalah, yang ditanyakan adalah minnya, rata-ratanya, mean. Jadi rata-rata rumusnya adalah X bar itu adalah sigma X dibagi dengan E. Nah, sigma X ini adalah jumlah total dari nilai siswa tersebut, yaitu 90 ditambah 91 ditambah 98 ditambah 88 ditambah 84 ditambah 87 ditambah 92 ditambah 94 ditambah 92 ditambah 90 dibagi dengan total siswanya berapa. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti dibagi 10. Nah, jumlah dari ini berapa? Kita jumlah ini 0, 1, 8, 9, 17, 17, 21, 28, 30, 34, 36. Berarti 6, 3, 9-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 8-nya 1, 2, 3. Jadi totalnya adalah 90. Berarti 906. Jadi dibagi 10 berapa? Jadi hasil akhirnya adalah 90,6. Jadi rata-ratanya adalah 90,6.
Jawabannya adalah yang D. Jadi harus paham ini Bapak Ibu semuanya. Jadi rata-rata ditanya rata-rata berarti sigma X dibagi dengan N. Nah, kalau ditanya nilai tengah atau mediannya, Bapak Ibu semuanya harus urutkan dulu nilainya ini mana yang terkecil sampai yang terbesar. Nilai median. Jadi harus dari yang ini terkecil adalah 84, berarti diurutkan 84, kemudian 80, 87, 88, kemudian 90, 90, kemudian 92, 91, 92-nya 2 kali, kemudian 94, kemudian 98. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masih satu yang kurang. 92, 98, 94. Jadi Bapak Ibu semuanya urutkan baru dihitung nilai tengahnya berapa. Nah, kalau ini 10, ini 90 udah masuk, 91-nya udah masuk, 98-nya, 94-nya 1, 92, 1, 2, 90-nya 2. Jadi dihitung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti nilai tengahnya ini 90 ditambah 91 dibagi 2. Itulah nilai tengahnya. Tinggal dihitung Bapak Ibu semuanya. Kalau modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul itu yang mana? Yang sering muncul itu yang banyak muncul itu adalah 92 kali dan 90 berapa yang 92 2 kali. Jadi modusnya adalah 90 dan 92. Begitu Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya nomor 13, Leo naik sepeda dengan kecepatan 40 km per jam selama 1,5 jam. Karena lelah, ia kemudian berhenti untuk istirahat selama 30 menit. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan kembali dengan kecepatan yang sama selama 1 jam. Jadi, berapakah jarak total yang ditempuh oleh Leo? Jadi, misalnya kita ini adalah rumahnya Leo, startnya dari rumah, kemudian dia dengan kecepatan 40 selama 1,5 jam. Jadi selama ini adalah anggap T-nya adalah 1,5 jam. Ini V-nya adalah 40 km per jam. Nah, setelah nyampe 1,5 jam, dia beristirahat di sini. Dia istirahat di rest di sini, dia istirahat rest areanya di sini misalnya 30 menit. Nah, setelah itu dia melanjutkan lagi perjalanannya. Nah, dia lanjut selama 1 jam. Jadi T-nya 1 jam. Nah, sampai di sini 1 jam. Berapakah total jarak yang ditempuh oleh Leo? Anggap di sini adalah sekolahnya. Jadi dia berapa totalnya? Jadi totalnya jaraknya itu adalah kita ingat V sama dengan S per T. Kecepatan ini sama dengan jarak dibagi waktu. Yang ditanyakan adalah jarak sama dengan kecepatan dibagi dengan T. Maaf, ini tinggal dikali T. Jadi kecepatannya berapa? 40 km per jam. Kemudian T-nya adalah kita jumlahkan 1,5 jam dengan 1 jam, berarti 2,5 jam. Nah, 2,5 jam berarti 40 dikali 2,5. Ini jamnya dicoret, tinggal totalnya adalah 100 km. Jadi jawabannya C. Nah, 30 menit ini tidak dihitung. Ini karena dia tidak ada jarak yang ditempuh selama 30 menit. Dia hanya istirahat di tempat itu. Jadi dia tidak diikut sertakan dalam perhitungan waktu. Jadi jawabannya adalah C. Jadi jawab Bapak Ibu semuanya harus ingat ini rumus Jokowi. Jadi harus diingat jarak, kecepatan, waktu. Nah, soal nomor 14, kebudayaan Indonesia yang diakui UNESCO pada tahun 2020 adalah A. Angklung, B. Wayang kulit, C. Batik, D. Pencaksilat, D. E. Pantun.
Nah, jawabannya adalah pantun. Nah, coba kita lihat wayang kulit itu diakui pada tahun 2003, batik itu tahun 2009, angklung itu tahun 2010, pencaksilat itu tahun 2019, dan pantun tahun 2020. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal 15, berbagai macam zat berbahaya terkandung di dalam rokok. Zat-zat berbahaya tersebut antara lain adalah tar, nikotin, dan karbon monoksida. Tar, nikotin, dan karbon monoksida dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Penyakit yang ditimbulkan seperti kanker, gangguan pernapasan, dan jantung. Jadi merokok itu sebenarnya merugikan diri kita sendiri. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Merokok merugikan diri. B. Nikotin menyebabkan kanker. C. Zat-zat berbahaya dalam rokok. Dan D. Penyebab gangguan pernapasan. Jadi yang ditanyakan adalah ide pokoknya. Nah, ide pokok dari bacaan tersebut adalah yang mana, Bapak Ibu semuanya? Jadi kalau kita melihat ide pokok itu, nah ide pokok itu adalah atau inti pembahasan dari sebuah paragraf. Jadi pokok pikiran disebut juga gagasan utama, gagasan pokok atau ide pokok. Nah, pokok pikiran sebuah paragraf atau ide pokok itu terdapat pada kalimat utama. Lebih lanjutnya, paragraf adalah sekumpulan kalimat dalam suatu yang. Jadi Bapak Ibu semuanya untuk menentukan ide pokoknya itu di kalimat utama di setiap paragraf. Karena ini jadi yang dibahas adalah terkait dengan merokok merugikan diri sendiri. Jadi dia lebih ke membahas tentang penyakit yang ditimbulkan dari merokok itu sehingga merokok itu dapat merugikan diri sendiri. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, soal ini Bapak Ibu semuanya bisa jawab di kolom komentar. Menjelang akhir tahun, beberapa pusat perbelanjaan mulai bersaring dalam menarik perhatian pembeli. Berbagai cara dilakukan untuk menarik para pembeli. Salah satu di antaranya, menjelang akhir tahun, beberapa pusat perbelanjaan mulai bersaing dalam menarik perhatian pembeli. Berbagai cara dilakukan untuk menarik para pembeli. Salah satunya di antaranya yaitu dengan memberikan diskon pada produk-produk yang dijual. Makna kata diskon dalam paragraf tersebut adalah A. Harga cuma-cuma, B. Harga terjangkau, C. Potongan harga, D. Harga murah. Jadi jawabannya Bapak Ibu semuanya ini bisa jawab di kolom komentar. Nah, itu aja Bapak Ibu semuanya. Pembahasan soal kita terkait dengan untuk guru SD kompetensi profesionalnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.